Terus bau-bau lebaran tuh kayak kecium gitu, kayak bau ada lebaran. Nah tahun ini mana ada, dari malam takbiran aja gue kayak nggak nyiumnya bau lebaran, kayak biasa aja gitu. Soalnya tahun ini juga gue habis sholat langsung tidur. Habis sholat itu gue langsung tidur kayak hari biasanya lagi. Maaf apa sih, maafan, cuma ya nggak kayak tahun kemarin gitu. Halo, nama gue Muhammad Umar Ibrahim. Gue Divan Fadila Putri Nandar. Kenalin, nama gue Aldina Ditya. Nama gue Nurul Sakinah Fitriani. Aku Indah. Aku Windu Syawalina. Boring banget. Pendidikan banget. Sepi banget dan unik. Gak ngenakin. Lebaran tahun ini jujur beda ya, bener-bener beda banget dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun ini kita harus menghadapi pandemi virus corona. Karena ya gue gak bisa ketemu sama saudara-saudara gue, emang harus di rumah doang. Kita tuh gak bisa ketemu keluarga kita semuanya secara langsung gitu. Kita gak bisa bersilaturahmi ke rumahnya. Tahun ini tuh berasa banget lebih sepi. Sepinya itu karena kemarin hari lebaran kedua aja udah sepi. I mean kayak udah gak ada saudara-saudara yang datang, yang biasanya kita silaturahim ya kan. Terus uniknya itu kenapa? Karena biasanya kan lebaran ini sebagai momen kita untuk kumpul bareng keluarga, terus jadi ajang silaturahim ya kan. Justru sekarang ini hampir semuanya, bahkan semuanya kayaknya secara via online lebaran ya, jadi unik aja. Harusnya momen ini kita face to face, malah online serentak. Terus yang biasanya kan pada dapat duit banyak tuh, nah tahun ini tuh berkurang drastis gitu. Banyak terputusnya silaturahmi dari saudara-saudara kita semua, khususnya di daerah-daerah yang memang menurut saya kurang tertinjau ataupun yang memang minim lah, karena nggak setiap daerah itu mumpuni untuk silaturahmi. Biasanya kan kalau lebaran itu kita sholat id berjamaah di masjid atau di lapangan. Nah tahun ini tuh di dekat rumah gue aja nggak ada yang ngadain gitu. Jadinya gue memutuskan buat sholat di rumah. Di daerah gue nggak ada yang masjid dibuka ya, karena kan memang kalau di Jakarta itu kemarin emang ada aturannya nggak boleh. Terus juga memang kalau di Jakarta itu kan masih red zone ya. Bahkan kalau lihat di map itu merahnya benar-benar pekat banget lah ya. Jadi kemarin tuh gue sama keluarga gue akhirnya ya udah sholat di rumah sendiri-sendiri, karena Tuh lumayan jauh gitu loh satu sama orang lain. Habis itu kalau misalnya gue pribadi, gue sholat di rumah. Karena ya gue emang menghindari orang-orang juga. Kebetulan rumahku dekat masjid dan masjid itu nggak ngadain sholat id, jadinya kita masing-masing sholat id di rumah, termasuk aku. Gue bilang kan, jadi tuh kayak apa-apa harus di rumah, jadi sholat itu harus dilaksanakan di rumah. Jadi tuh masjid kosong, masjid yang gede itu kosong gara-gara covid, dan kita harus melaksanakan sholat itu di rumah masing-masing. Itu juga sedih banget sih, parah, gue gak ngerti lagi. Itu menjadi blok per blok dan tetap di masjid. Kemarin saya mengikuti sholat id dan memang itu wilayah saya yang menjadi jamaahnya, dan memang nggak banyak karena dibagi. Saya sholat di masjid satu, dan itu memang satu blok di lingkungan rumah saya aja. Jadi memang itu menjadi protokol kesehatan juga, dan itu udah kesepakatan dari masjid setempat dan masyarakat setempat. Kalau di sekitar rumahku tuh dibatasi yang ikut sholat id. Jadi yang boleh sholat id itu cuma laki-laki, contohnya kayak bapakku. Sisanya kayak anak-anak perempuan ataupun ibu-ibu ataupun lansia itu disarankan untuk sholat id di rumahnya masing-masing. Aku tahun lalu tuh yang pertama aku biasa kumpul di satu rumah, yaitu rumah eyang dan kakak aku. Itu kumpul satu keluarga besar di mana ada kakek, nenek, terus ada om, tante, bule, pale, dan sepupu-sepupu aku yang lainnya, dan itu ramai banget. Sedangkan kalau di tahun ini tuh kita harus bertemu secara virtual lewat video call. Sebenarnya sebelum-sebelumnya ya sama seperti lebaran pada umumnya gitu, dan juga teman-teman. Yang membuat beda adalah setiap lebaran ini menjadi salah satu momentum keluarga saya untuk berkumpul dan keluarga besar, karena saya mempunyai 4 bersaudara, dan di mana kakak saya yang pertama udah nikah,
Dan alhamdulillah kakak saya yang kedua yang laki-laki juga kemarin sudah menikah. Dan alhamdulillahnya juga kakak pertama saya sudah dikaruniai seorang anak. Jadi semakin lebaran ini semakin bertambah keluarga besar saya. Terus bau-bau lebaran tuh kayak kecium gitu, kayak bau ada lebaran. Nah tahun ini mana ada, dari malam takbiran aja gue kayak gak nyiumnya bau lebaran, kayak biasa aja gitu. Soalnya tahun ini juga gue habis sholat langsung tidur. Habis sholat itu gue langsung tidur kayak hari biasanya lagi. Maaf-maafan, cuma ya gak kayak tahun kemarin gitu. Terus kebiasaan gue lebaran tahun lalu itu ke rumah keluarga gue. Yang pertama jadi lebaran kan 2 hari. Nah hari pertama itu gue bersilaturahmi ke rumah keluarga nyokap gue. Jadi gue itu kumpul di rumah eyang gue. Nanti keluarga yang lain pada datang gitu, maaf-maafan segala macem, makan, bagi-bagi rezeki ya kan. Nah buat hari keduanya itu gue berkunjung ke rumah keluarga bokap gue. Biasa kumpul di rumah nenek gue yang emang biasa jadi tuan rumah pas lebaran, karena nenek gue itu anak tertua di keluarganya gitu deh. Jadi emang biasa adik-adiknya itu pada kumpul di rumah nenek gue dan keluarga-keluarganya juga. Terus ya udah biasa kita makan bareng, abis itu kayak tukeran makanan. Biasanya kan yang ke rumah nenek gue itu bawa makanan juga, dan kita sharing makanan itu. Abis itu juga kumpul-kumpul, foto-foto, ngobrol-ngobrol sama yang lain, nggak kayak tahun ini. Kebiasaan lebaran di tahun lalu sebenarnya klasik aja sih, kayak sama kayak yang lain. Abis sholat id terus kita minta maaf sama orang tua, sama keluarga, terus sama tetangga-tetangga pada datang. Terus habis itu kita makan bareng, terus ya kita open house. Hal positifnya itu kita bisa lebih hemat biaya dan hemat tenaga. Kan biasanya itu kita mudik ya, mudik itu kan memerlukan waktu yang lama dan perjalanan yang jauh. Jadi otomatis karena kita nggak mudik, kita hemat biaya dan hemat tenaga juga. Alhamdulillahnya ya kita masih bisa ketemu keluarga, bertemu keluarga gitu, walaupun cuma dilakukan secara virtual, tapi masih dapat lah feeling lebarannya gitu. Kayak gue lebih banyak quality time sama keluarga gue, sama diri gue juga. Maksudnya kayak gue tuh bisa ngerjain hal-hal yang seharusnya gue kerjain tapi sempat tertunda mulu karena alasan gak ada waktu. Jadi ya kalau sekarang kan bobat kalau misalnya bilang gak ada waktu, padahal udah dari Senin sampai Minggu gitu gimana aja mau kemana-mana. Walaupun hari ini kita di rumah aja, walaupun ya saya juga gak terlalu di rumah aja sih, tapi kita tetap produktif dalam artian apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, apa yang memang menjadi hobi kita, menjadi bakat kita, ini jangan terlalu dihilangkan. Dalam artian bukan saya melawan ataupun kayak gimana gitu. Karena tetap kita harus juga mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan selain itu ya tetap kita harus produktif gitu. Dengan apa yang memang sebelumnya kita laksanakan hari ini harus kita benar-benar jalankan lagi agar pikirannya lebih baik lagi dan lebih bagus. Positifnya kita jadi lebih bisa dekat sama keluarga inti. Terus kita bisa memaknai tujuan lebaran itu apa, karena kita ngerasain gimana susahnya untuk face to face dengan orang-orang yang kita sayang, yang kita cuma bisa ketemu di momen-momen tertentu aja. Banyak-banyak bersyukur aja, karena kita kan nggak tahu ya ke depan tuh kayak gimana. Nah contohnya kayak gini aja, misalnya tahun kemarin yang kita lakukan tuh seperti apa, kayak gimana. Nah akhirnya tahun ini kayak gini kan, kayak sepi, garing gitu, kayak menyedihkan banget gitu. Teman-teman sekali lagi semangat dan semoga karya sukses terus dan semoga karya ini bisa terus dikembangkan. Positif yang terakhir yang kita bisa ambil adalah kita menjadi bagian dari pemutus rantai penyebaran virus corona dengan tetap di rumah saja, mematuhi dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Stay safe, stay healthy, and stay at home.